Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih solihah, bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Nah, Ustazah doakan semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat berpuasa sampai maghrib nanti ya. Nah, sore hari ini kembali lagi bersama Ustazah Rizka. Dan kali ini Ustazah akan kembali menyampaikan kisah salah satu sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira siapakah sahabat yang akan Ustazah kisahkan nanti? Sudah siap menyimak ya, solih-solihah? Oke, terima kasih. Nah, beliau adalah termasuk asabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian beliau juga adalah termasuk khalifah yang ketiga. Nah, kira-kira sudah tahu ya solih-solihah siapa beliau? Ya, benar sekali, Masya Allah. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman bin Affan, beliau adalah seorang yang kaya raya. Tetapi beliau memiliki sifat yang tidak sombong dengan kekayaannya. Beliau juga termasuk orang yang sederhana, tidak ingin menampakkan kekayaan-kekayaan tersebut. Beliau adalah orang yang lembut hatinya, tercermin dari sikap beliau yang selalu tampil apa adanya, kemudian juga selalu berbagi kepada fakir miskin. Nah, selain itu, beliau juga memiliki sifat yang pemalu. Nah, kali ini Ustazah Rizka akan menceritakan kisah kedermawanan dari beliau Utsman bin Affan. Yuk, mari kita simak kisahnya. Nah, Utsman sangat dermawan. Dia terbiasa memberi sedekah begitu ya kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kebiasaan itu terus dilakukan berulang-ulang dan tidak pernah berubah. Kemudian sejak Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan agama Islam, banyak budak-budak yang mengikuti ajaran beliau, memeluk agama Islam. Nah, karena budak tersebut diketahui oleh tuannya, begitu ya. Akhirnya budak-budak tersebut disiksa oleh tuannya. Nah, melihat hal itu pastinya Utsman bin Affan merasa sedih dan iba. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Utsman bin Affan pun kemudian memerdekakan budak-budak tersebut. Nah, Utsman membayar mahal begitu kepada tuan dari budak-budak tersebut untuk kemudian dimerdekakan agar budak tersebut bisa memeluk agama Islam tanpa disiksa. Nah, kebiasaan baiknya untuk memerdekakan budak kemudian untuk bersedekah itu dilakukan pada hari Jumat atau setiap hari Jumat. Utsman tidak khawatir akan kehilangan hartanya. Dan beliau melakukan itu karena Allah pastinya ya, karena Allah dan ingin membantu dakwah Rasulullah. Nah, selain itu, pada suatu kisah, suatu ketika di kota Madinah sedang terjadi kekeringan. Solih-solihah bisa membayangkan ya, seperti apa jika terjadi kekeringan di sana? Pasti tidak ada air, begitu ya. Terjadi kekeringan, tidak ada air, kemudian air bersih sulit untuk didapatkan. Kalaupun mereka bisa mendapatkan, itu harus antri sangat lama untuk memperoleh air bersih tersebut. Nah, kemudian kaum muhajirin terbiasa meminum air Zam-Zam. Nah, di Madinah, air yang rasanya mirip atau hampir sama dengan air Zam-Zam ini adalah air yang ada di sumur Raumah. Tetapi sayangnya sumur Raumah adalah milik orang Yahudi. Nah, melihat hal tersebut,
mengetahui kondisi tersebut, Utsman bin Affan kemudian mendatangi orang Yahudi tersebut. Nah, sebelumnya orang Yahudi tersebut menjual air kepada kaum muslimin di kota Madinah dengan harga yang sangat tinggi, dengan harga yang sangat mahal. Nah, hal itu membuat mereka orang-orang muslim di Madinah resah, begitu ya. Bagaimana bisa membayar air yang mahal seperti itu, sampai semahalnya seperti itu. Nah, mereka resah. Tentu hal ini juga membuat Utsman yang kemudian menyampaikan niat kepada Rasulullah ingin membeli sumur tersebut. Kemudian tadi mendatangi orang Yahudi tersebut. Apa yang terjadi di sana? Kemudian Utsman bernegosiasi dengan orang Yahudi tersebut, pemilik sumur Raumah. Negosiasi berlangsung cukup lama, cukup alot, begitu ya, cukup lama, karena orang Yahudi pun tidak mau kalau sumurnya hanya dibeli dengan harga yang murah. Orang Yahudi tersebut mematok atau memasang harga yang sangat tinggi untuk sumurnya. Nah, Utsman pun melakukan negosiasi lagi, berdiskusi lagi, dan akhirnya Utsman berhasil untuk membeli sumur dari orang Yahudi tersebut. Nah, tetapi orang Yahudi tidak mau dirugikan. Orang tersebut akhirnya mau menjual sumur kepada Utsman bin Affan, tetapi setengah-setengah. Nah, setengah untuk Utsman, setengah untuk dia, orang Yahudi tersebut. Begitu ya. Kemudian Utsman ketika tiba gilirannya di misalnya hari pertama, begitu, hari pertama Utsman meminta orang-orang di kota Madinah untuk mengambil air dari sumur tersebut sebanyak-banyaknya. Kemudian di hari kedua tiba giliran orang-orang Yahudi, begitu ya, dengan masih mematok harga yang tinggi tadi. Nah, tetapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan tidak ada yang beli ya, karena harganya yang terlalu tinggi. Akhirnya orang Yahudi pun menemui Utsman bin Affan. Kemudian mereka bernegosiasi lagi, berdiskusi lagi. Nah, akhirnya orang Yahudi pun menyerahkan seluruh sumurnya kepada Utsman bin Affan. Begitu ya, diserahkan, dan tentunya juga dengan harga yang tinggi pastinya. Nah, kemudian Utsman berhasil membeli seluruh sumur itu dan diserahkan kepada masyarakat muslim di kota Madinah. Dan mereka, orang-orang Madinah, bebas atau secara gratis bisa mengambil air dari sumur tersebut. Nah, mereka masyarakat Madinah tentunya sangat bersukacita ya, soleh-solehah, sangat bergembira. Karena tadi habis kekeringan ini, Masya Allah sekali, dengan pertolongan Allah, atas izin Allah, ada Utsman bin Affan. Beliau yang kemudian mensedekahkan sumur tersebut untuk digunakan oleh orang-orang muslimin di kota Madinah. Dan kalian pengen tahu tidak? Hingga sampai saat ini sumur peninggalan Utsman itu ternyata masih ada di kota Madinah. Masya Allah sekali ya. Itu tadi solih-solihah, salah satu kisah kedermawanan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, beliau mensedekahkan semua harta yang dimilikinya, begitu ya, untuk dipergunakan di jalan Allah. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil, begitu ya. Nah, beliau juga tidak pelit, begitu ya, tidak pelit atau tidak khawatir untuk nanti aku punya apa, begitu ya kira-kira ya. Tapi beliau tidak khawatir sama sekali, diniatkan untuk di jalan Allah. Beliau tadi membeli sumur dengan harga yang pastinya sangat mahal tadi ya. Kemudian setiap Jumat beliau juga mengajarkan kita untuk bersedekah. Nah, Masya Allah sekali ya, salih-salihah ya. Nah, tentunya Ustazah mengajak anak-anak, dan juga ini sebagai peringatan untuk diri Ustazah sendiri, untuk memperbanyak sedekah, begitu ya. Apalagi ini Masya Allah masih di bulan Ramadan ya, yang insya Allah masih ada beberapa hari lagi kita masih punya kesempatan untuk bisa bersedekah, mencontoh sahabat Utsman bin Affan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat Ustazah Rizka sampaikan. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak kisah yang Ustazah bacakan.
Semoga anak-anak bisa mengambil pelajarannya ya, dan jangan lupa untuk menulis di buku Ramadan. Oke, terima kasih dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.